حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون الكرام, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat wal afiat. Ibu pada sehat kan? Alhamdulillah, itu nikmat. Kita perlu banyak bersyukur atas apa yang ada, yang sudah dinikmatin. Kalau yang belum ada jangan dipikirin. Adanya pisang makan gak bu? Ada. Adanya gorengan makan. Itu yang harus disyukuri. Daripada mikirin McD gak ada, yang ada disyukurin. Gitu. Itu namanya nikmat. Kalau yang belum datang bukan nikmat itu. Belum ada dan belum tentu. Kalau yang udah di depan kita itu udah pasti. Itu yang harus disyukurin. Dan bersyukur itu hukumnya apa? Bersyukur atas nikmat Allah hukumnya wajib. Kita dikasih sehat, wajib bersyukur. Dikasih nikmat, mau ibadah, mau duduk di majlis taklim, harus bersyukur. Alhamdulillah. Jadi setiap langkahnya itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah dikasih nikmat ini. Banyak saudara-saudara kita yang pengen berkesempatan hadir atau duduk, tapi Allah belum ngasih kesempatan. Nah kita yang sudah dikasih kesempatan bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dikasih nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita ngalamin tahun 2025, ngalamin itu yang namanya hidup di zaman 2025. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatnya yang enak-enak aja Bu ya. Yang terjadi itu atau yang sedang terjadi, ingatnya yang enak-enak aja. Biar timbulnya apa? Syukur. Karena syukur itu wajib. Jangan ngingetin yang kagak enak. Entahkah dia jatuh ataupun diuji ataupun sakit ataupun nabrak pohon, jatuh dari pohon. Jangan ingat-ingat yang kagak enak. Yang diingat yang enak-enak aja. Yang kagak enak mau udah. Masa lalu yang kagak enak, entah kita dimusuhin, entah kita dibenci, entah kita dikucilkan, entah kita nggak dianggap, entah kita punya harapan, entah kita harapan yang nggak dipenuhi sama Allah. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Orang kalau naik motor yang dilihat spion apa depan? Kalau ngeliat spion gimana? Jatuh. Kalau kita naik motor nih jangan fokus ke spion. Nanti ada tukang somai lewat. Orang lihat spion mulu. Lihatlah ke depan. Nah begitu juga hidup. Spion mah kadang-kadang aja dilihat. Masa yang udah lalu, yang udah lampau, yang kagak enak, jangan diinget-inget. Kadang-kadang aja. Jangan entar timbulnya gede, entar timbulnya benci, entar timbulnya sakit hati, entar timbulnya galau. Orang kalau hidupnya galau, hilang umurnya sia-sia, nggak berkah. Hidupnya galau, hidupnya curhat, asal nemu cermin ngomong sendiri curhat, mau apa Bang?
Udah gila ya? Bukan. Nggak punya teman curhat, akhirnya ngomong sama cermin. Jadi udah, jangan banyakkan ngeluh, jangan banyakkan sedih, jangan banyakkan galau, karena itu bisa menghilangkan umur, bisa menghilangkan keutamaan umur, bisa menghilangkan waktu sayang-sayang. Mendingan senang. Nah, kita malam ini ngadain maulid, jangan sampai ada satupun yang membawa, yang menyimpan galau, stres. Pokoknya kalau orang maulid itu harus gembira. Orang kalau maulid harus senang hidupnya. Kenapa kok senang? Karena kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kita membaca riwayat atau perjalanan Nabi Muhammad, kita perlu girang. Girangnya malam ini itu hukumnya wajib, perintah Allah. Dari mana? Di Al-Quran dijelaskan, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabat, kepada kaummu, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah. Karunia Allah itu banyak, terlebih iman dan Islam, terlebih kita nuntut ilmu, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah. Ada yang bilang rahmah ini Al-Quran, ada yang bilang Nabi Muhammad. Intinya mah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, makan enak, mulutnya enak nggak makan makanannya? Nggak ada yang lagi sakit kan? Nah itu semua nikmat. Asem. Nikmat tuh, itu nikmat yang biasa. Bagaimana kalau kita dikasih nikmat batin berupa ketenangan, adem hatinya, ayem, tidurnya pules, merem, begitu. Gak ada kan yang tidurnya melek? Gak ada, semua tidurnya merem. Coba ikan tuh gak pernah merem, dan bandeng tuh gak pernah merem tuh, dia melek mulu. Alhamdulillah kita bisa merem melek gitu. Semua itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang harus disyukuri. Dan yang paling besar nikmatnya adalah kelahiran Nabi Muhammad. Apa yang paling besar nikmatnya? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lahirnya Nabi, kita kenal sholat, kita tahu ibadah. Dengan lahirnya Nabi, kita tahu tauhid. Dengan lahirnya Nabi, kita tahu akhlak. Dengan lahirnya Nabi, seluruh kesempurnaan dunia akhirat, seluruh kenikmatan dunia akhirat Allah turunkan. Tuh nikmat yang paling besar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad. Dengan lahirnya Nabi kita diselamatin jalan dari api neraka, diselamatin tuh. Terus ditunjukin jalan surga. Oh, kita ngaji nih, Bu, Pak. Tujuannya apa? Biar selamat. Jangan nyari pahala. Pahala udah pasti ada. Yang penting selamat dunia akhirat. Gitu ya. Jadi tujuan kita ngaji ini udah gak usah neko-neko. Kali pulang ngaji dipanggil kiai, enggak. Atau dipanggil ustazah, enggak. Yang penting siapa yang menunjukin biar kita selamat? Nabi Muhammad. Makanya kita kudu gembira. Biarin di rumah makannya makan tempe doang sama sambal, sama nasi yang masih ngebul. Biarin nggak apa-apa. Tapi
hati kita kudu gembira dengan Rasulullah. Kalau kita masih belajar, Bu, bahagianya, gembiranya masih belajar gitu. Kenapa kok dikata belajar? Karena kita mau cinta nabinya di bulan Maulid doang, gembiranya di bulan Maulid doang, amal Rasulullah itu di bulan Maulid doang lihatnya. Selain itu kayak nggak kenal lagi sama Nabi. Belum bisa kita setiap saat. Ada sebagian hamba Allah, sebagian manusia itu setiap detik, setiap saat dia gembira terus sama Rasulullah. Bisa nggak kita begitu? Jadi setiap detik dia ingat Rasulullah terus. Habis sholat ingat Rasulullah, lagi diam ingat Rasulullah, mau tidur ingat Rasulullah, bangun tidur ingat Rasulullah, di dalam sholat aja dia ingat Rasulullah. Nah ini yang top banget. Jadi dia mau lidahnya setiap saat. Ini namanya kenal dan cinta dengan Rasulullahnya setiap orang. Orang kalau sudah ada ikatan dengan Rasulullah hatinya, maka dia ada dorongan dan keinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kalau orang di hatinya sudah terlatih, sudah terpaut dengan Rasulullah, sudah terikat hatinya dengan Rasulullah, maka mulutnya akan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Ada geluduk, tahu geluduk gak, Bu? Apa itu geluduk? Hah? Petir. Tahu nggak? Orang kalau ada petir yang gede, kaget nggak? Aligiran, kaget ya? Orang kalau seandainya di hatinya ada sesuatu apa aja, ketika dia kaget spontan mengucap. Itu kalau sering istighfar, kalau ingat sama Allah. Kalau yang lain gitu ya, latah dia. Maka apa yang ada di hati keluar dari mulut. Kalau orang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW, ketika ada sesuatu yang menakjubkan langsung keluar Allahumma sholli ala sayyidina. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia langsung spontan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu pertanda di hatinya ada Nabi Muhammad. Dia kaget aja yang disebut Nabi Muhammad. Bertanda dia udah ada mulai ada ikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan begini, kesandung monyet, yang kesandung siapa yang diomelin monyet. Kalau ada Rasulullah pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Orang kalau udah ada cinta dengan Rasulullah, gambarannya gini, Bu. Ada orang misalkan lagi demen sama seseorang, lagi jatuh cinta, misal, itu walaupun dia biasanya penakut, malam tuh nggak berani, tapi karena dipanggil sama kekasihnya, bang kagak ngelacong, oh siap, berani tuh. Padahal dia ngedenger suara gersak-gersak aja udah takut. Dia nyala motornya nyala dia kabur. Padahal dia nyala motor, saking takutnya. Tapi karena dia dipanggil sama kekasihnya, bang dicari itu sama bapak, emang apa kagak main-main katanya, tenang, bawa martabak. Martabak manis pakai cabe, nggak apa-apa bang. Pokoknya mah saking udah girangnya, apa juga lupa. Begitu. Pokoknya martabak belum matang, kata dia, cepetan bang, yang belum matang, kabar apa? Akhirnya pas udah
udah matang disangkutin, pas disangkutin ada gajlugan, jatuh pula martabaknya. Malam ngelewatin bulak kuburan, biasanya dia takut, ini kagak takut. Motor butut juga dimbat, udah kena tanjak tuh. Datang. Kenapa begitu sampai berjuangnya? Karena di hatinya udah kebayang-bayang dipanggil katanya. Terus nggak dipanggil juga, tahu-tahu motornya negong sendiri. Nah, ini motor tuh negong ke sini ya, jangan pura-pura. Intinya kalau orang udah cinta begitu, apa aja dikorbanin, siang malam begitu. Walaupun belum adzan subuh nih, kalau udah dipanggil besok kemari, sebelum subuh dia udah datang, belum mandi, masih ada beletnya, ada di barunya. Pokoknya kalau udah cinta begitu, lupa daratan. Nah, pokoknya rumahnya dikunci, gerbangnya manja. Mati. Intinya kalau orang udah cintanya luar biasa, apa juga dilabrak. Begitu. Di portal Bang, biar portalnya saya bergaji. Tuh. Nah, maksudnya gini. Kalau orang di hatinya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa juga yang berkaitan dengan Rasul dikorbankan buat acara itu. Ada maulidan di sini, datang. Padahal dia nggak tahu tempatnya di mana, nyasar-nyasar. Pakai Google Map. Ada acara maulid di mana, jomblo. Lagi banjir terjang. Sebelahnya kali, kata Google, kanan. Udah kali di kanan. Pokoknya mau tahu mau kagak, nggak mau tahu saya mau hadir maulid. Kenapa? Karena di hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, sekarang tanyakan diri kita. Kita datang ke sini nih atas dasar apa? Apakah dasar karena di dalam hati kita ada cinta kepada Rasul? Ada enggak? Kalau ada, buktikan. Apa buktinya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Bukti cinta adalah mengikut. Kalau orang udah cinta pasti ngikutin, iya aja. Begitu. Walaupun diseduhin teh masih panas, Bang minum, diminum. Ya namanya dia lagi cinta, lupa teh masih panas aja ditanya, panas gak Bang? Agak, padahal lidahnya udah Kenapa begitu? Karena dia cinta. Orang kalau udah cinta lupa, apa aja lupa pokoknya mah. Udah lupa daratan. Begitu. Kadang-kadang pakai koko rapi, pakai baju rapi, lupa pakai sarung tuh. Maksudnya pakai celana panjang, lupa pakai sarung, pakai jas, tapi gak pakai sarung. Nah begitu. Karena cinta ya gak segitunya juga. Masa nggak ingat? Atau pakai celana dalamnya di luar. Saking udah lupa gimana sih? Nah, kita kalau udah cinta sama Nabi Muhammad begitu tuh. Lupa pokoknya nama daratan. Nggak kerasa. Begitu tahu-tahu melebar aja. Kok ini nasi uduk rasanya asin? Bukan asin, ingus udah tuh. Gitu. Kalau orang udah cinta sama Nabi Muhammad, nggak kerasa air mata melebar. Nggak kerasa hati itu pengen terpaut dengan Rasulullah. Ada tarikan, ada magnet. Namanya inna bil mahabbati lajadbah. Inna bil mahabbati lajadbah. Sesungguhnya dalam rasa cinta ada magnet. Pokoknya narik cinta mah.
Begitu ya, orang kalau udah cinta itu ketarik. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka akan ketarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau cinta itu narik. Kalau cinta sama brand merek ini, pasti dia check out. Kalau dia misalkan cinta sama seseorang, jangankan dia menarik, hitam legem. Kalau udah cinta mah udah putih aja udah kelihatannya cantik baik. Kayak gitu ya. Mana kupingnya niple. Nah, udah kan? Dilihat yang saya itu bahwa ada temannya, ente ngapa kayak di sini nggak ada cewek aja, nyari jauh-jauh ke Papua, mana kupingnya niple. Ya susah kalau udah demen mah. Kayak nggak ada aja di Betawi, yang namanya udah cinta ketarik udah. Berenang kan, dimakan hiu, maranin. Orang kalau udah cinta begitu, lupa datang, mati-matian dia. Dulu ada di Hadramut, di Yaman, ada anak kecil, Bu. Ini anak kecil nih. Dia cinta banget sama Nabi Muhammad. Akhirnya ada namanya Imam Abdurrahman Ad-Daibai, pengarang Maulid Daiba. Orang Yaman, orang Syam. Mau haji, kalau zaman dulu haji itu rombongan, karena belum ada pesawat, belum ada mobil, pakai onta rombongan. Siapa yang mau haji tahun ini rombongan. Tiba-tiba nih bocah nanya, ya Ami, wahai paman, kalau kita mancing mau kemana? Mau haji toh? Ikut dong. Gak boleh, masih kecil. Sama mama bapak ntar dicari. Anda pengen ziarah ke Rasulullah, masih kecil. Dibilang anak pengen ziarah ke Nabi Muhammad. Waduh toh kagak bisa, takut baba diomelin, takut paman diomelin sama orang tua. Pokoknya nggak mau tahu, saya ngikut, pengen ngikut. Gak boleh, masih kecil, haram kalau nggak ada izin dari orang tua. Karena udah cinta sama Nabi Muhammad, dia ngumpet akhirnya. Kalau orang sekarang digeronjong, masuk keronjong, di tengah jalan tiba-tiba dia keluar. Lah, ini bocah ngikut, gimana ya? Karena udah kadang ngikut, ya diajak sampai Madinah, diajak sampai Mekah. Udah nyampe, paman, emang kuburan Nabi di mana sih? Belum nyampe. Pas udah nyampe, langsung dia seserukan. Nih, ini Madinah, tuh kubahnya, tuh Kubatul Khadr, hijau. Langsung dia melihat, nangis sesegukan. Ya Rasulullah, pingsan tuh. Saking cintanya sama Nabi Muhammad. Sesegukan nangis, bangun lagi, nangis lagi, bangun nangis. Akhirnya wafat di Madinah. Beruntung gak? Jadi meninggal dalam keadaan memendam rasa rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau cinta, Bu, kita jangan sampai kalah sama onta aja cinta sama Rasulullah itu dilepas, nyampe ke Madinah, dia tahu jalannya. Onta tuh, dia kira kalau mau ke Rasulullah itu onta, masa kita kalah? Dan onta itu kalau mau ke Madinah berlinang air mata, bercucur. Dan rasa rindunya itu membuat dia tahu. Makanya kata Imam Dibai, fadak jadbal zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jahil. Biarkan, lepaskan talinya, gak usah ditarik, gak usah ditangkap, gak usah dituntun onta. Karena rasa rindunya yang akan menuntun dia kepada Rasulullah. Itu onta gak bakal salah jalan kalau dari Nabi Muhammad. Ontanya tahu jalan ke Rasulullah. Makanya kata Imam Dibai, fahim qaraban kamahamat wa illa aina fi tariqil hubbi kaji. Kamu harus jatuh cinta sama Rasulullah. Kamu harus mabuk kepada yang sama Nabi. Masa sama kekasihnya, sama suaminya, sama istrinya. Sehari berapa kali I love you, Neng, I love you, 1000 kali ditulis. Neng sayang,
Sama istrinya bilang sayang, sama Nabi enggak. Gitu. Onta aja tahu caranya jatuh cinta kepada Rasulullah. Kalau kita enggak sampai cinta kepada Rasul, enggak ada bukti mengikuti Rasul, berarti kita bohong cintanya. Maka dari itu, tanamkan rasa cinta. Kita kan dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Dari awal sudah ditanamkan Rasulullah. Sampai akhir, tanamkan Rasulullah. Masa kita nggak terdampak, nggak ada reaksi sama sekali di hati kita tentang Rasul? Maka dari itu ketika kita berangkat menuju Maulid, awas, niat kita lurusin, niat kita mencari ridho Allah, ridho Rasul, biar Rasulullah cinta sama kita. Dia Rasulullah cinta sama kita, biar kitanya juga cinta sama Rasul. Banyak orang ngaji, pinter ilmu, pinter ini, pinter itu, pinter ngomong, tapi di hatinya nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Ingat, cinta itu daya tarik. Kalau nggak sampai menarik, kalau nggak hati kita tertarik untuk mengikuti Rasulullah, maka cinta kita bohong. Begitu. Karena rasa cinta itu akan menggabungkan antara habibi wa habibi, antara kekasih dengan kekasihnya. Itulah rasa cinta. Makanya benar-benar kita cintanya, Bu. Biar apa? Biar kita dikumpulkan dengan Rasulullah. Entahkah di dunia dia berjumpa, bermimpi Rasul, entahkah nanti di kuburan disamperin Rasul, entahkah di akhirat kita dikumpulin sama Rasulullah. Rasul itu satu-satunya manusia yang paling ganteng sealam dunia. Rasul itu satu-satunya manusia yang kalau dilihat nggak pernah bosan. Gitu. Kalau kita mau dilihat kan ada bosannya. Tapi kalau melihat Nabi enggak. Kalau melihat Nabi nggak ada bosannya. Indah, wajahnya berseri-seri, hidungnya mancungnya bagus. Mancungnya Nabi tuh nggak betet, nggak kayak hidung kayak paruh burung betet. Nabi tuh mancungnya keren, ganteng, senyumnya memukau. Orang kalau melihat senyum Nabi, nyes. Nabi tuh kalau dilihat dari depan, dari samping, dari belakang, nggak ada pernah bosan. Di hati itu ada ketenangan. Itulah Rasulullah. Itulah Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan haba. Siapa orang yang melihat Nabi ini, seketika baru melihat, langsung berwibawa. Nabi itu ada wibawanya. Nabi itu pundaknya lebar, tangan Nabi lembut, tangan Nabi itu halus melebihi sutra. Sutra kan halus ya, tangan Nabi lebih halus. Nabi itu empuk, tangannya kayak kapas. Nabi kalau dipegang tuh salaman, dua tangan kita megang satu tangan Nabi. Jari jemarinya itu gempi. Tau gempi enggak? Ya pokoknya gitu, berisi. Nabi itu ganteng Nabi, suaranya menggema. Orang kalau mendengar suara Nabi, langsung orang tuh haibah suaranya. Dan Nabi kalau duduk di bawah. Nabi kalau melihat, tatapannya itu membuat orang membuat orang haibah. Ada rasa mengagungkan, menghormati Rasul. Nabi itu. Kalau bicara teratur. Nabi kalau ngomong teratur, bisa dipaham. Enggak kayak kita. Ngomong apa tuh? Ngomong apa sih? Nggak jelas. Gitu ya. Kalau Nabi kalau ngomong jelas. Begitu. Dan Nabi kalau berada di satu tempat, itu tempatnya wangi. Sampai hari kiamat wanginya. Misal Nabi duduk nih di satu gua, di satu tempat, itu guanya sampai sekarang wangi. Di Uhud tuh ada gua, tempat baringnya Nabi, tempat Nabi duduk. Terus batunya ini jadi kayak bambu, kayak kursi berbentuk. Kepalanya ini masuk ke dalam berbentuk juga. Satu-satunya yang peninggalan Nabi yang masih ada sebadan itu di Uhud dekat Masjid Al-Fasih. Nah,
Dekat dari masjid itu ada gua. Di situ Nabi istirahat. Di situ tempatnya wangi sampai sekarang. Dan ada bekas darahnya. Tersembunyi tempatnya. Jarang yang tahu. Begitu. Jarang yang tahu, jarang yang mengunjungi. Itu tempatnya wangi, masya Allah. Nabi kalau duduk di mana aja wangi. Sampai hari kiamat. Kalau kita bisa lama sama Nabi nih, itu tangan kita wangi sampai hari kiamat. Nggak bakal hilang parfumnya. Kayak saya. Beda sama umatnya. Kalau salaman, bau terasi. Jangan-jangan habis ngerujak ini. Tapi kalau Nabi salaman, itu jangankan tempat yang ditempati Nabi, tempat yang dibacakan maulid dan sholawat, entah kaburda, entah kadalail, entah karatib, entah ngaji, entah sholawat, apalagi maulid tadi, itu tempat yang dibacakan sholawat harum, meninggalkan jejak harum, wangi sampai 7 lapis langit wanginya, nembus. Mudah-mudahan kita kebagian harum tersebut, wangi maknawinya, walaupun kita nggak mencium wanginya Rasul secara langsung, tapi merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita pulang nggak ada nilai maulid di hati kita. Apa nilainya maulid? Dekat, akrab, cinta, ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja yang dibacain maulid nih? Air, makanan, duit yang ada di kantong, walaupun cuma ceban, goceng, itu yang dibacain maulid, simpen, jangan dibelanjain. Ntar duitnya nggak habis-habis, kalau nggak dibelanjain. Enggak, ini berkah beneran. Duit yang dibacakan maulid, ada yang ngantongin kan, walaupun 2.000 di malam ini, itu disimpan di dompet, simpan. Kenapa? Ini kata ulama, duit yang dibacakan maulid itu keberkahannya dia akan menarik, keberkahannya dia akan manggil teman-temannya, mundang. Itulah keberkahan Rasulullah. Nabi kalau megang makanan, itu makanan jadi berkah. Makanan dikit, misalkan nasi seliter, dimakan 100 orang cukup. Bisa nggak begitu? Misalkan di sini masak seliter, itu makanan dipegang sama Nabi, semua kebagian dan tidak berkurang makanannya. Hebat nggak? Itu maksudnya. Apapun yang dibacakan maulid itu makanya makanan yang disuguhkan di acara maulid jangan disisain, jangan dibuang-buang. Walaupun jeruk separuh dimakan, separuh tinggal, ambil, comot. Misalkan di acara maulid ada kue klepon ya, kantongin, tapi pakai bungkus, jangan digantongin, ini berkah. Jangan bawa anak keturunan, terus yang di rumah suapin, nih berkah maulid, makan. Biar apa? Biar di dalam tubuh kita ada sesuatu makanan yang mengandung nurnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang memakan makanan maulid atau minuman maulid itu yang tadinya malas ibadah jadi pengen ibadah, karena Nabi menarik. Bohong kalau orang acara maulid gak ada berubah, gak ada ketenangan, bohong. Karena apa? Karena Nabi itu membawa ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keamanan buat kampung yang dibacain mau, apalagi tuan rumahnya, apalagi yang hadir. Andai di kampung tuh dibacain maulid, itu sekampung aman. Dulu ada kisah di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kalau nggak salah. Ada seorang pemuda naik kuda, kudanya ini ngamuk, kudanya nggak bisa dijinakin, akhirnya dia kuda ngamuk, lari. Ibarat motornya remnya belum,
masuk ke gang-gang, awas kudanya lagi ngemuk, masuk ke rumah raja. Pas di rumah raja ada anak kecil lagi ngebuka pintu, ketendang, keinjak sama kuda, mati sampai. Dan bocah kecil injak kuda lumayan, ditendang kuda aja mental, ini injak mati. Akhirnya dilaporin ke babanya, pejabat nih, presiden babanya, bahwa anaknya meninggal karena ulah seorang pemuda. Panggil, kata bapaknya, marah bapaknya, panggil tuh orang. Dulu gemeteran mau dikisos, pas dipanggil, ditungguin, pas dihantarin di babanya, itu nggak jadi marah babanya, malah ketawa babanya. Ceritain kronologinya gimana? Saya naik kuda, nggak tahu kalau kudanya ini lagi galau kali, lagi ngambek, akhirnya ngamuk kudanya sampai nabrak anak bapak. Langsung ketawa, nggak jadi marah. Pas sudah itu ngomong gini, ente kasih tahu anak, ente pakai pelet apa? Ane tadi marah bisa nggak jadi marah? Kagak, saya nggak punya pelet. Terus pakai apa? Kok bisa saya nggak jadi marah? Padahal saya mau balas ente, mau hukum. Kalau ente nggak ngasih tahu alasannya, saya akan hukum ente. Akhirnya tuh anak muda ngomong gini, cuma gini doang, saya ada azam. Kalau Allah selamatin dari perkara ini, kalau saya bebas, saya mau bikin acara maulid Nabi, gitu doang. Di hati tuh. Jadi kalau pengen kita punya hajatnya kabul, ya Allah, saya ada hajat nih, biar kabul bikin maulid. Nggak usah gede-gedean, kalau nggak ada, cukup 2 orang, 3 orang, cukup sekeluarga aja, nggak apa-apa. Bikin maulid di rumah, baca maulid, rapi, gitu. Akhirnya selamat. Kata ini raja, yaudah kalau gitu ente bebas. Ini duitnya buat bikin maulid tuh keberkahan baca maulid. Kalau seandainya punya masalah, kita, ya Allah, saya biar masalahnya selesai, saya mau bikin maulid biar supaya selesai, bikin. Kenapa? Karena maulid itu bisa menghantarkan kita dengan Rasulullah. Nyebut-nyebut Nabi, baca sejarah Nabi. Di rumahnya turun berkah, di kampungnya turun keberkahan, turun rahmat dari Allah. Jangan nyepelein maulid makanya. Makanya makanan yang disuguhkan maulid jangan sampai ketinggalan, bawa pulang. Gitu ya. Jangan disisain apapun yang ada di sini. Piringnya enggak. Gitu. Piringnya mah jangan. Makanannya aja. Sendal jangan, sendal masing-masing aja. Jangan pulang bawa sendal, nenteng sendal siapa itu? Berkah, bukan berkah itu mah. Maka dari itu kita hadir maulid ini nikmat besar, nikmat agung. Kita diundang sama Rasulullah SAW. Telinga kita diizini sama Nabi untuk mendengarkan sejarahnya. Mulut kita diizini sama Nabi untuk bersolawat. Badan kita diizini untuk hadir. Tapi ingat, ngaji jangan tinggal, sholat jangan bolos, perkara yang haram tinggalin. Kalau habis maulid tiba-tiba kumat lagi, berarti nilai maulidnya tidak terbawa pulang. Habis maulid ngadat, jangan-jangan gak dapat berkat ini. Pulang maulid ngadat, ngamuk. Ini jangan-jangan rebutan berkat gak dapat nih kayaknya. Gitu. Maka dari itu kita di sini hadir maulid ini kudu bersyukur sama Allah Subhanahu. Kudu gembira Bu ya, pulang maulid seneng aja. Kudu senang. Nggak boleh cemberut lagi sama suaminya. Yang suami nggak boleh marah-marah sama bininya. Itu tandanya pulang maulid dapat nilai maulid. Jadi kalau pulang misalkan, "Mah nih ada hadiah." Apaan? Udah spesial dari mah. Surprise. Wah, kalau mau ke surprise beliin kalung ya, lebih dari kalung. Emas kali, emas banyak jalan-jalan di jalanan. Terus apa? Nih berkat maulid tuh lebih berharga dari emas. Kenapa? Karena berkat maulid mah keberkahannya itu sampai anak keturunan. Maulid mah kalau emas kan belum tentu, kalau ini sampai anak keturunan.
Maka dari itu kita kudu gembira. Ulang girang aja, asal jangan ketawa-ketawa sendiri aja, takut kesurupan ini kayak. Jadi kudu gembira. Karena di dunia ini kita ibadah, kita apa, nggak bakal diterima sama Allah kalau nggak melewati pintu Rasulullah. Kata ulama, anta babullah ayyumri'in atahu min ghairi babihi la yadkhulu. Engkau itu adalah pintu menuju Allah. Orang kalau masuk rumah lewat mana? Ada lewat jendela? Apa lewat genteng? Enggak kan? Semua lewat pintu menuju Allah itu adalah Rasulullah. Kalau kita sudah mencapai pintunya Nabi, ada hubungan dekat dengan Nabi, hati kita terpaut dengan Nabi, asal mendengar Nabi langsung nangis, asal mendengar sejarah Rasul langsung sedih, asal diberikan pelajaran tentang Rasulullah dia langsung ngisap, asal dia mendengarkan ceramah tentang Nabi Muhammad dia langsung gemeteran. Kenapa itu? Jangan-jangan dudukin kabel gitu. Jangan-jangan dia kesetrum, nggak makan, belum makan ya, gemeteran. Setiap orang yang sudah begitu maka beruntung dan berbahagia. Kalau suami ibu sudah mengalami sifat begitu tuh, sama Rasul udah ada cinta, dan ibu-ibu juga sama Rasulullah udah ada cinta, maka beruntunglah nanti kelak akan lahir di keturunannya para pecintanya Nabi Muhammad. Orang yang demen ngaji, anak keturunannya demen muludan, anak keturunannya demen sama majelis, demen sama ulama, demen sama habaib, anak keturunannya pokoknya cinta sama kebaikan. Itu keberkahan maulid. Tuh, kalau pengen anak keturunan kita mendapatkan keberkahan Rasulullah, maka adakan maulid di rumah, walaupun 1-2 orang, walaupun cuma teh doang sama gorengan, yang penting baca mau. Percuma kita banyak harta, percuma kita banyak pengikut, percuma kita banyak penggemar, percuma kita punya segalanya kalau di hati kita tidak ada Nabi Muhammad. Percuma. Tapi walaupun kita biasa aja, ibadahnya juga nggak serajin orang-orang, puasa juga nggak kayak orang rajin puasa sunnah, terus keadaannya juga biasa, tapi sama Nabi Muhammad dia peduli. Maka Nabi yang akan datang ke rumahnya. Dulu ada sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini udah hitam, kecil, kakinya pecah-pecah, minder dia. Sama Nabi diparanin, Bib, lagi ngapain, ngelamun aja. Iya ya Rasulullah, lagi duduk aja. Bib, mau nikah enggak? Ya pengen ya Rasulullah, tapi siapa yang mau sama saya? Saya kan hitam, kecil, pendek, gitu ya. Terus kakinya juga tuh kapalan, tangan kapalan. Mana ada yang mau ya Rasulullah? Kata Nabi, tenang Bin, kalau ente mau nikah mah, ayo saya antar, saya cariin. Girang kan? Girang. Pas sudah girang, Nabi nyamperin salah satu sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada baik. Girang bawa mamanya. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa? Saya girang banget, rumahnya diparanin Nabi. Ini saya pengen ngelamar putri bapak. Waduh, kayak kejatuhan durian, tapi di Arab nggak ada durian sih. Kurma. Kalau nggak kejatuhan genteng. Waduh, sangat dengan senang hati ya Rasulullah. Saya senang kalau putri saya dilamar sama Rasulullah. Bukan buat saya, terus buat siapa? Nih, langsung babanya berubah. Kira benar. Gak jadi dah. Kata Julaibib, bukan ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Ditolak, sedih nggak gitu? Sedih.
Akhirnya anaknya turun. Siapa buat tadi ada tamu? Iya. Siapa? Rasulullah. Makanya mau melamar kamu katanya, tapi bukan buat Nabi, buat dia. Terus Bapak tolak. Bapak ditolak. Kalau Rasulullah yang menikahkan, saya rela. Biarin nggak apa-apa. Tapi tangannya kapalan, nggak apa-apa. Hitam, agak apa-apa. Kopi juga hitam enak. Beda. Ya hitaman kopi malah. Akhirnya disamperin lagi, ya Rasulullah maafin saya minta maaf. Ya saya terima lamarannya Rasulullah. Akhirnya menikah. Dinikahkan sama Rasul, nikah jadi malam pertama. Pas malam pertama ada seruan buat perang juga hari itu. Pokoknya baru nikah nih, kudu perang. Karena dia cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dia tinggalkan tuh bininya, mau perang. Pokoknya saya mau ikut Rasul. Udah, pas ikut Nabi perang, ternyata dia gugur di medan perang, meninggal. Ya belum malam pertama, udah gugur di medan perang. Akhirnya dicari-cari, mana Julaibib? Tanya sahabat, tanya Abu Bakar, ada Julaibib? Ternyata tergeletak bersimbah darah, udah meninggal. Rasulullah nangis, dipeluk sama ya Allah, nasibnya ini bocah. Udah ditolak-tolak mulu, melamar sekali dapat baru mati. Nasibnya. Akhirnya dipeluk, Nabi nangis. Tuh, Nabi kalau udah cinta sama kaumnya, sama sahabatnya, mau keadaannya kayak apa, dia akan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Rasulullah. Maksudnya kita kalau ada hubungan dengan Nabi, kalau cinta sama Nabi yang tulus, maka Nabi akan perhatian sama kita. Walaupun dikucilkan kita, walaupun gak dianggap, walaupun kayak apa katanya, Nabi yang turun kan. Karena kita perhatian sama Maulid nih, udah datangnya syukur. Mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini untuk acara Maulidnya Rasulullah SAW menjadi sebab kita mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad, mendapatkan cinta dari Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan anak keturunan kita diberikan rasa hati mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan aku saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.